Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita ketemu lagi untuk pertemuan kelima mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Dan untuk pertemuan hari ini kita bahas materi bab 4, yaitu yang berhubungan dengan analisis rasio keuangan, di mana analisis rasio ini digunakan untuk menganalisa atau menilai laporan keuangan perusahaan apakah kondisi keuangan atau finansial perusahaan itu dalam kondisi sehat atau tidak, di mana untuk metodenya atau alat analisa yang digunakan untuk menganalisa laporan keuangan perusahaan. Di sini saya menggunakan 4 analisis rasio, yaitu yang pertama ada likuiditas, yang kedua ada solvabilitas, yang ketiga ada rentabilitas, dan yang terakhir adalah rasio aktivitas. Nanti kita akan bahas satu persatu untuk penjelasan atau deskripsi dari masing-masing analisis rasionya. Oke, yang pertama, untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan, rasio yang pertama digunakan di sini adalah rasio likuiditas. Yang dimaksud dengan rasio likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kewajiban jangka pendek. Jadi kalau perusahaannya itu dikatakan liquid, dalam arti perusahaan itu berarti mampu untuk memenuhi kebutuhan operasional atau kebutuhan sehari-hari atau kewajiban jangka pendeknya. Nah, untuk mengetahui perusahaan itu liquid atau tidak, di sini menggunakan dua metode, yaitu current ratio dan quick ratio. Untuk rumusnya, yang pertama adalah current ratio, yaitu adalah perbandingan atau rasio antara aktiva lancar dan hutang lancar. Sedangkan untuk yang quick ratio adalah perbandingan aktiva lancar dikurangi persediaan dibanding dengan hutang lancar. Dan nilai ini seluruhnya itu terdapat dalam neraca perusahaan. Kemudian untuk cara meningkatkan atau mengubah tingkat likuiditas atau current ratio, kita bisa mengubah untuk meninggikan atau meningkatkan nilai likuiditasnya dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan hutang lancar tertentu diusahakan untuk menambah aktiva lancar. Yang kedua, dengan aktiva lancar tertentu diusahakan untuk mengurangi jumlah hutang lancarnya. Atau yang ketiga, dengan mengurangi jumlah hutang lancar bersama-sama dengan mengurangi aktiva lancar. Jadi di sini untuk current ratio itu kan perbandingannya antara aktiva lancar dibagi hutang lancar. Berarti untuk meningkatkan nilai current ratio, berarti kita harus menentukan nilai aktiva lancarnya harus lebih tinggi dibandingkan hutang lancarnya. Nah, untuk membuat kondisi seperti itu, kita bisa melakukan dengan 3 cara. Yang pertama, aktiva lancarnya itu ditambah, tetapi hutang lancarnya konstan. Atau cara kedua, kebalikannya. Aktiva lancarnya yang konstan, tapi hutang lancarnya yang dikurangi. Atau cara ketiga, yaitu sama-sama dikurangi, mengurangi aktiva lancar bersama-sama dengan pengurangan hutang lancarnya. Jadi 3 cara ini bisa digunakan untuk meningkatkan nilai current ratio. Nah, untuk selanjutnya, transaksi yang dapat dilakukan yaitu yang dapat dilakukan pada sektor aktiva lancar, hutang lancar, ataupun keduanya. Di sini kita bisa mengubah 3 hal. Yang pertama, di sektor aktiva lancarnya, jadi poinnya itu kita lihat pada aktiva lancarnya. Apa yang harus kita rubah? Yang pertama, menjual sebagian aktiva tetap untuk menambah aktiva lancar.
Kedua, mendapatkan tambahan modal sendiri nantinya digunakan untuk menambah aktiva lancar. Atau ketiga, mendapatkan tambahan hutang jangka panjang yang nantinya modal itu digunakan untuk menambah aktiva lancar. Jadi, cara meningkatkan nilai current ratio, cara pertama yaitu meningkatkan nilai aktiva lancarnya. Bagaimana caranya? Caranya ada 3, yaitu menjual aktiva tetap, menambah modal sendiri, atau menambah hutang jangka panjang yang nantinya hasilnya itu digunakan untuk menambah atau membiayai aktiva lancar, sehingga otomatis jumlah aktiva lancarnya akan semakin tinggi. Yang kedua, di sektor hutang lancar, transaksi yang dilakukan sama seperti pada aktiva lancar, tapi di sini tambahan dana yang digunakan untuk membayar atau mengurangi hutang lancar. Jadi, cara untuk di sektor atau mengubah sektor aktiva lancar, caranya sama seperti pada aktiva lancar. Jadi, menjual sebagian aktiva tetap, menambah modal sendiri, atau menambah hutang jangka panjang. Modal ini nantinya digunakan untuk membayar hutang atau mengurangi hutang. Jadi, bedanya apa? Kalau yang pertama itu untuk menambah aktiva lancar, yang kedua itu sebaliknya untuk mengurangi hutang lancarnya. Atau cara yang ketiga di sektor aktiva lancar dan hutang lancar, yaitu dengan cara adanya transaksi yang menyangkut kedua current account, misalkan dengan mengurangi aktiva lancar untuk mengurangi hutang lancar. Jadi sama-sama mengalami pengurangan baik itu aktiva lancar maupun untuk hutang lancarnya. Jadi ini adalah cara-cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan nilai current ratio. Oke, di sini ada neraca suatu perusahaan per 31 Desember 2005. Ada aktiva dan pasiva. Nah, dari neraca di sini kalian nanti diminta untuk menentukan atau menghitung rasio likuiditasnya, baik itu current ataupun quick ratio. Kira-kira nilainya berapa sih dari neraca tersebut? Jadi kalian tinggal membandingkan atau rasio antara apa dengan apa untuk current ratio, untuk yang quick ratio perbandingan antara apa dengan apa. Nanti kalian akan bisa menentukan atau menghitung nilai analisis likuiditasnya. Yang kedua, untuk analisis yang kedua adalah solvabilitas. Definisinya adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Bedanya apa? Kalau likuiditas itu hanya fokus pada hutang jangka pendek atau kewajiban jangka pendek. Kalau solvabilitas itu secara kewajiban secara menyeluruh. Jadi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan untuk perhitungannya atau rumusnya adalah jumlah aktiva dibagi jumlah hutang. Kalau untuk yang likuiditas tadi kan hanya aktiva lancar dibagi hutang lancar. Itu untuk current ratio. Sedangkan untuk solvabilitas itu total aktiva dibagi total hutang. Di mana untuk meningkatkan nilai solvabilitas dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, menambah aktiva tanpa menambah hutang, atau menambah aktiva relatif lebih besar dari penambahan hutang. Atau yang kedua, mengurangi hutang tanpa mengurangi aktiva, atau mengurangi aktiva relatif lebih besar daripada pengurangan aktiva. Tidak bingung seperti ini. Jadi perbandingan untuk solvabilitas adalah jumlah aktiva dibagi jumlah hutang. Untuk meningkatkan nilai solva, berarti otomatis jumlah aktivanya harus lebih besar dibandingkan jumlah hutang. Berarti untuk meningkatkan solvabilitas ada 2 cara. Jumlah aktivanya ditambah dengan jumlah hutang yang konstan, atau jumlah aktivanya yang konstan, tapi jumlah hutangnya dikurangi. Intinya seperti itu. Jadi, menambah aktiva
atau mengurangi hutang. Itu cara untuk meningkatkan solvabilitas. Kemudian hubungan antara likuiditas dan solvabilitas. Jika dikaitkan antara likuiditas dan solvabilitas, maka akan ditemukan 4 kemungkinan kondisi yang akan dialami oleh perusahaan. Jadi yang pertama, perusahaannya itu liquid namun insolvable. Yang kedua, liquid tapi solvable. Yang ketiga, solvable tapi illiquid. Dan yang keempat, insolvable dan illiquid. Dari 4 kondisi ini, nanti kalian jelaskan perbedaannya seperti apa sih, kondisi perusahaannya seperti apa. Jadi misalkan nih, yang pertama, perusahaannya liquid tapi insolvable. Berarti kondisi perusahaannya itu seperti apa? Dapat diartikan bagaimana? Sampai poin nomor 4, nanti kalian jelaskan di forum. Nah, ini tabel yang sama seperti yang di depan, jadi neraca perusahaan per 31 Desember 2005. Dari neraca ini, nanti kalian hitung nilai solvabilitas perusahaannya. Jadi, dari neraca ini kalian hitung likuiditas dan solvabilitas. Analisis yang ketiga yaitu adalah rentabilitas. Definisinya adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Jadi, kalau perusahaannya itu mampu untuk menghasilkan profit, berarti kondisinya adalah rentabel. Itu perusahaan mampu menghasilkan keuntungan. Untuk rumusnya atau perhitungannya adalah perbandingan antara laba dan modal. Di mana untuk jenisnya ada 2 rentabilitas di sini. Yang pertama adalah rentabilitas ekonomi, yang kedua adalah rentabilitas modal sendiri. Untuk yang pertama, rentabilitas ekonomi, yaitu perbandingan antara laba usaha atau sering disebut sebagai laba bersih operasi dengan modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam bentuk persen. Jadi untuk rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha dengan total modal. Modal sendiri ditambah modal asing. Untuk perhitungannya, untuk rentabilitas ekonomi, di sini sering disebut sebagai earning power, di mana perhitungan earning power itu adalah profit margin dikali turnover of operating asset. Jadi profit margin dikali tingkat perputaran modal kerja, di mana untuk profit margin diperoleh dari net operating income dibagi net sales dikali 100%. Jadi laba bersih operasi dibagi penjualan bersih dikali 100%. Di mana untuk net operating income-nya adalah net sales dikurangi operating sales. Jadi untuk laba bersih operasi diperoleh dari hasil penjualan dikurangi biaya operasi. Di mana biaya operasi adalah harga pokok penjualan ditambah biaya administrasi, biaya penjualan, dan biaya umum. Ini adalah cara menghitung untuk rentabilitas ekonomi. Kemudian turnover of operating asset, tingkat perputaran modal kerja. Caranya adalah penjualan bersih dibagi operating asset, net sales dibagi operating asset, ditemukan sekian kali perputaran. Kemudian hubungan antara profit margin dan operating asset turnover itu dapat dideskripsikan seperti yang ada di PPT, yaitu profit margin dikali operating asset turnover menghasilkan earning power, di mana untuk menghasilkan earning power adalah perbandingan antara net operating income dibagi net operating asset. Jadi laba bersih operasi dibagi modal kerja. Nah, di sini ada contoh soal, misalkan perusahaan selama setahun mempunyai net sales atau penjualan bersih sebesar 80.000, jumlah modal atau kekayaan digunakan di dalam perusahaan tersebut sebesar 40.000. Selama setahun dihasilkan laba usaha sebesar 4.000. Dari data tersebut, kira-kira nilai rentabilitas ekonomi dan earning power-nya berapa? Coba kalian hitung, nanti kalian langsung sebutkan hasilnya di forum.
Kemudian usaha untuk memperbesar profit margin, di mana untuk profit margin itu adalah perbandingan antara net operating income dibagi net sales dikali 100%. Cara meningkatkan profit margin, di situ ada dua cara ya. Yang pertama, menambah biaya usaha sampai tingkat tertentu diusahakan untuk tercapainya tambahan sales yang sebesar-besarnya. Atau yang kedua, mengurangi pendapatan dari sales sampai tingkat tertentu, diusahakan adanya pengurangan operating expense sebesar-besarnya. Itu cara untuk meningkatkan profit margin perusahaan. Kemudian, cara meningkatkan turnover of operating asset. Ada dua cara di sini. Yang pertama dengan menambah modal usaha sampai tingkat tertentu, diusahakan untuk tercapainya tambahan sales sebesar-besarnya. Atau yang kedua, dengan mengurangi sales sampai tingkat tertentu, diusahakan penurunan operating asset yang sebesar-besarnya. Jadi dua cara ini bisa kalian ketahui kalau misalkan kalian bisa menyebutkan rumusnya. Jadi kalau kalian tahu rumusnya, kalian akan paham bagaimana cara meningkatkan turnover of operating asset-nya. Jadi kan dari perbandingan itu, paling tidak pembilangnya itu harus lebih besar dibandingkan penyebutnya. Oke, kemudian yang keempat, rasio aktivitas. Tadi sudah ada likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan yang keempat adalah aktivitas. Di sini, rasio aktivitas itu maksudnya seperti apa sih? Yaitu menunjukkan bagaimana sumber daya telah dimanfaatkan secara optimal, kemudian nantinya itu akan dibandingkan dengan rasio aktivitas dengan standar industri untuk mengetahui tingkat efisiensi perusahaan dalam industri. Jadi, rasio ini digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan itu sudah efisien atau belum. Kemudian untuk rumusnya, di sini ada banyak cara untuk menentukan rasio aktivitas. Mulai dari periode pengumpulan piutang sampai fixed charge coverage. Di sini kalian bisa menggunakan semuanya sesuai dengan apa yang diketahui di soal. Jadi misalkan kalau di soalnya hanya diketahui penjualan dan aktif tetap, berarti kalian bisa menggunakan rumus perputaran aktiva tetap. Jadi tidak harus semuanya dipakai, tapi salah satu tergantung dari apa yang diketahui dalam soal. Di sini ada contoh soal, misalkan perusahaan ABC mempunyai data keuangan sebagai berikut, neraca ya. Ada aktiva lancar, aktif tetap, hutang lancar, hutang jangka panjang, dan modal sendiri. Kemudian, dari yang awal adalah neraca. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Dari laporan itu akan diketahui laba bersih sesudah pajaknya. Nah, dari dua data itu, neraca, laporan laba rugi, kalian bisa menghitung likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitasnya. Jadi yang pertama adalah likuiditas. Likuiditas di sini ada dua, current dan quick. Untuk current adalah perbandingan aktiva lancar dibagi hutang lancar. Itu dapat dilihat di neraca perusahaan. Aktiva lancarnya 800, hutang lancarnya 475. Berarti 8 banding 475 atau 1,68. Sedangkan untuk yang quick rasionya adalah aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Nilainya adalah 1,05. Nah, di sini dikatakan perusahaannya itu liquid atau mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan operasionalnya. Kenapa dikatakan liquid? Karena rasio aktiva lancarnya lebih besar dibandingkan rasio hutang lancarnya. Perbandingannya kan 8 banding 4,75 atau 1,68 banding 1. Jadi proporsi aktiva lancarnya lebih besar dibandingkan proporsi hutang lancar dalam perusahaan. Sehingga dapat dikatakan perusahaannya liquid atau mampu. Yang kedua, solvable, yaitu total aktiva dibagi total hutang. Total aktivanya dapat dilihat di neraca ya, sama-sama di neraca 2 juta dibagi 775.000.
berarti perbandingannya 2,58 banding 1. Berarti total aktivanya lebih besar dibandingkan total hutangnya, sehingga perusahaan dapat dikatakan solvable, mampu memenuhi kewajiban seluruhnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian rentabilitas, yaitu perbandingan laba dan modal. Labanya itu lihat di laporan laba rugi, yaitu laba usaha. Sedangkan untuk modalnya lihat di neracanya, jadi 480 dibagi 2 juta dikali 100%. Rentabilitasnya adalah sebesar 24%. Sedangkan untuk earning power, rumusnya adalah profit margin dikali asset turnover, di mana untuk profit margin itu diperoleh dari net operating income dibagi net sales dikali 100%, ditemukan sebanyak atau sebesar 6%. Kemudian untuk aset turnover-nya, yaitu net sales dibagi operating asset, ditemukan perputarannya sebanyak 4 kali perputaran, sehingga earning power-nya adalah profit margin-nya 6%, aset turnover-nya 4 kali, tinggal dikalikan, yaitu sebesar 24%. Dapat disimpulkan, rentabilitas itu nilainya sama dengan earning power. Jadi walaupun rumusnya berbeda, caranya berbeda, hasil akhirnya pasti sama. Jadi sama-sama sebesar 24%. Nah, di sini adalah bagan yang menggambarkan hubungan antara beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya earning power, yaitu untuk earning power itu sendiri adalah hasil perkalian antara profit margin dan asset turnover, di mana profit margin itu diperoleh dari net operating income dan penjualan neto. Untuk net operating income diperoleh dari penjualan neto dan biaya usaha. Biaya usaha terdiri dari HPP, biaya penjualan, dan biaya administrasi dan umum. Sedangkan untuk aset turnover diperoleh dari modal kerja dan aktiva tetap, di mana modal kerja itu berasal dari kas, piutang, dan inventory atau persediaan. Ini adalah hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi Oke, selanjutnya untuk rentabilitas modal sendiri, yaitu adalah perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri dengan modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut. Jadi, untuk rentabilitas modal sendiri itu adalah perbandingan antara laba dan modal sendiri tanpa mengikut sertakan modal asing. Misalkan, di sini saya ambil contoh, perusahaan ABC selama tahun 2007 bekerja dengan modal usaha sebesar 100 juta, semuanya adalah berasal dari modal sendiri. Keuntungan yang didapatkan tahun tersebut adalah 10 juta. Tahun 2008 diadakan perluasan usaha, dibutuhkan tambahan modal 50 juta. Laba usaha yang diperoleh tahun 2008 adalah 18 juta, pajaknya 40%. Jadi kalian diminta untuk menentukan rentabilitas perusahaan. Yaitu tambahan modalnya adalah sepertiga dari jumlah modal seluruhnya. Laba yang menjadi haknya adalah sepertiga dari jumlah labanya. Jadi untuk modalnya, tambahan modalnya itu sepertiga dari jumlah modal seluruhnya, yaitu sebesar 50 juta. Jadi keseluruhan modalnya adalah 150 juta, sedangkan tambahan modalnya adalah sepertiganya, jadi 50 juta. Sedangkan untuk labanya juga berlaku seperti itu. Jadi kalau modalnya sepertiga dari total modal, maka labanya adalah sepertiga dari jumlah laba. Sehingga sepertiga dari 18 juta adalah 6 juta. Sehingga maka kita bisa menghitung rate of return-nya, tingkat pengembaliannya. Caranya adalah laba yang menjadi haknya dibagi tambahan modal dikali 100%. 6 juta dibagi 50 juta kali 100%. Nilainya adalah sebesar 12%. Rate of return dari perusahaan selalu sama dengan tingkat rentabilitas ekonominya sesudah diadakan perluasan. Jadi untuk
rate of return-nya kan 12%, maka rentabilitas ekonomi sesudah adanya perluasan itu adalah laba total dibagi total modal dikali 100%, 18 juta dibagi 150 juta dikali 100%. Rentabilitas ekonominya adalah sebesar 12%. Jadi besarnya rate of return sama dengan besarnya rentabilitas ekonomi. Apabila jumlah tingkat bunga lebih kecil daripada rate of return, maka tambahan modal asing lebih menguntungkan daripada tambahan modal sendiri. Jadi kesimpulan seperti itu. Jadi kita membandingkan antara tingkat bunga dengan rate of return. Kalau misalkan nilai tingkat bunga lebih kecil dari rate of return, maka akan lebih menguntungkan jika kita menggunakan modal yang berasal dari tambahan modal asing. Tapi kalau sebaliknya, tingkat bunganya lebih tinggi atau lebih besar dari rate of return, maka tambahan modal sendiri akan lebih menguntungkan dibandingkan tambahan modal asing. Jadi kesimpulannya seperti itu. Oke, untuk di slide selanjutnya, saya jelaskan ada 3 kondisi di sini, yaitu perbandingan antara tingkat bunga dan rate of return. Yang pertama, jika tingkat bunganya lebih kecil dari rate of return. Yang kedua, jika tingkat bunganya lebih besar dari rate of return. Yang ketiga, jika tingkat bunganya sama dengan rate of return. Di mana untuk yang pertama, tingkat bunga modal asingnya adalah sebesar 11%. Di sini ada perbandingan tambahan modal sendiri dengan tambahan modal asing. Di situ ada perhitungan untuk jumlah modalnya, baik modal sendiri maupun modal asing jika menggunakan tambahan modal asing dan tambahan modal sendiri. Dari data itu, kalian nanti bisa menghitung rentabilitasnya. Rentabilitas dengan tambahan modal sendiri berapa, rentabilitas dengan tambahan modal asing berapa. Jadi, kalian bandingkan, nanti kalian cari kesimpulannya. Jika tingkat bunga lebih kecil dari besarnya rate of return, maka akan lebih menguntungkan mana? Kita menggunakan modal dari tambahan modal asing atau dari tambahan modal sendiri. Jadi kalian bisa menentukan kesimpulan itu jika kalian bisa menghitung rentabilitas dari masing-masing tambahan modal tersebut. Ini untuk yang kedua, untuk kondisi yang kedua, yaitu untuk tingkat bunganya jika lebih besar dari rate of return. Tingkat bunganya 14%, rate of return-nya sama seperti sebelumnya. Tadi kan tingkat bunganya 11%, jadi rate of return-nya itu dianggap 12%. Kondisi pertama tadi tingkat bunganya 11%, berarti lebih kecil dari rate of return. Yang kedua, jika tingkat bunganya lebih besar dari rate of return, itu 14%. Maka rentabilitasnya seperti apa? Kalian hitung. Rentabilitas kalau menggunakan tambahan modal asing berapa? Rentabilitas jika menggunakan tambahan modal sendiri berapa? Nanti kalian bandingkan, cari nilai yang terbesar. Berarti kalau tingkat bunga lebih besar dari rate of return, maka akan lebih menguntungkan yang mana? Menggunakan tambahan modal asing atau tambahan modal sendiri. Dan yang terakhir, jika tingkat bunganya sama dengan rate of return. Jadi sama-sama sebesar 12%. Jadi kalian hitung rentabilitas modal asing dan rentabilitas dengan tambahan modal sendiri. Kalian bandingkan, cari nilai yang terbesar. Maka kalau misalkan kondisi yang ketiga, di mana tingkat bunganya sama dengan besar rate of return, maka lebih menguntungkan mana? Menggunakan modal asing atau modal sendiri. Jadi dari 3 kondisi itu, nanti kalian tarik kesimpulan. Kalian cari nilai rentabilitasnya dulu, kemudian tarik kesimpulan untuk masing-masing kondisi. Lebih menguntungkan mana untuk kondisi A, B, dan C. Oke, untuk bab 4, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Kalau misalkan
Nanti saat dipelajari ada materi atau perhitungan yang kurang dipahami, nanti bisa kita diskusikan di forum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.